Land Rover Defender sudah hadir di bumi semenjak puluhan tahun yang lalu dan sekarang jadi jauh lebih modern lagi. Tapi kira-kira bagaimana rasa berkendaranya? Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gua Narendra dan pada kesempatan kali ini di sebelah gua ada sebuah Land Rover Defender. Jujur, Land Rover Defender merupakan salah satu mobil yang paling gua suka, baik yang varian sebelumnya, yang boxy-boxy, yang kotak-kotak itu, maupun yang sudah baru seperti ini, yang sekarang gayanya udah nggak kotak-kotak lagi. Defender itu ada sweet spot di hati gue nih Sobat Setir, karena entah kenapa ya gue suka gitu sama si Defender ini. Dan unit yang di sebelah gue ini adalah Defender 110. Jadi Defender itu kan ada beberapa platform ya. Dia ada yang 90, yang 2 pintu, yang pendek, ada yang 110 atau yang 5 pintu, yang midnya, atau ada lagi yang lebih panjang lagi yaitu 130. Nah, sebenarnya penamaan dengan angka-angka itu ada ceritanya Sobat Setir. Jadi dulu memang sasis yang digunakan oleh Land Rover itu panjangnya di 88 sebenarnya, bukan 90. Dan di 109, bukan di 110. Jadi nanti dia ikut berkembang, perkembangannya zaman, Defender jadi nama panjang lagi, jadi 110 dan 90. Dan nama itu yang akhirnya terus dibawa oleh Land Rover di kendaraan Defendernya. Dan ya, ini 110 yang menurut gue yang paling sempurna sebenarnya, karena nggak yang terlalu pendek tapi nggak yang terlalu panjang juga, dan ya yang paling klasik lah, 5 pintu seperti ini. Nah, kalau kita ngebahas mengenai desainnya, kalau menurut Land Rover, mereka mengambil beberapa ciri khas desainnya dari Defender yang lama dan dipindahkan ke Defender yang baru. Hal yang paling kecil dan noticeable adalah di bagian lampunya. Ya, memang lampunya nggak bulat sih, tapi dikasih DRL yang membulat seperti ini. Jadi seolah-olah mengingatkan kita terhadap Defender yang lama. Terus di bagian kanan dan kiri, atas pojok-pojoknya dari si headlampnya ini juga ada 2 lampu. Itu juga mengingatkan kita kepada lampu kecil dan lampu sennya Defender. Itu juga menjadi salah satu ciri khasnya. Terus pembagian kap mesin yang nggak sampai ujung. Ada bagian sininya nih, kan dia pembukaannya cuma setengah gini ya. Itu juga kan gayanya Defender banget, Land Rover banget lah, seperti itu. Dan kalau kita lihat dari bagian wajahnya sih, dia emang ganteng banget ya. Desain yang terinspirasi dari kendaraan lama dibuat versi modernnya ini memang bisa dibilang dipionirkan oleh Land Rover Defender ini, yang dimana sekarang kebanyakan mobil menggunakan gaya desain yang seperti itu Sobat Setir. Tapi ya tetap aja sih, yang paling sempurna menurut gue tetap Defender gitu. Terus kalau kita bergeser ke bagian depan, dia juga terdapat sebuah grill yang kelihatannya tuh kebukanya nggak lebar, tapi yang gede itu ada di bagian bawah, dan lobang-lobangnya tuh bentuknya desainnya nice gitu ya, kotak-kotak gitu, gagah lah. Kemudian di bagian bumper juga dia warnanya dibedain di bagian tengah, jadi mengingatkan kita kembali lagi throwback ke desainnya Defender yang lama, yang dimana itu kan basic ya, dia grill terus bawahnya bumper terpisah gitu. Kalau ini sih dijadiin satu, namun tetap masih memiliki ciri khasnya gitu. Kemudian kayak di sini contohnya, dia ada aksen-aksen plastik yang seolah-olah kayak besi, jadi bisa kita injek. Tapi kalau ini tentunya kita nggak bisa injek ya, karena mahal. Terus kalau misalnya kita bergeser ke bagian samping, mobil ini emang kelihatannya besar banget Sobat Setir. Apalagi ini posisi air suspensionnya itu kita set di posisi off-road. Jadi kan dia ada 3 settingan tinggi ya. Ada off-road heights yang paling tinggi, ada yang normal itu mid, atau ada yang paling rendah atau access heights. Jadi emang akses kita keluar masuk maupun kita masukin barang itu jadi lebih mudah. Tapi karena kita di tempat off-road, tentunya kita pakai settingan dengan tinggi yang paling tinggi. Makanya dia jadi berasa tinggi banget. Kemudian kalau kita lihat untuk unit ini, dia itu single tone color. Jadi dia bukan dual tone, karena kalau dual tone dia berbedanya di bagian roofnya. Ini full Santorini black semua ya. Nice, jadi berasa mewahnya gitu Sobat Setir. Di bagian samping sini juga terdapat sebuah grill. Ini juga ciri khas, dia kotak-kotak gitu tulisan Defendernya. Kemudian kalau kita bergeser lagi ke bagian desainnya, dia emang boxy banget sih. Dan di bagian spion ini, dia juga cukup boxy desainnya, nice. Bergeser ke bagian velgnya, velg Defender itu emang ada macam-macam. Tapi untuk unit yang sedang kita review ini, dia modelnya palang 5, simple aja, nggak banyak gimmick desainnya. Ringnya juga gede, ini di ring 20. Dibalut dengan ban berukuran 255/60 ring 20 dari Pirelli Scorpion. Jadi emang ini adalah ban aspal, tapi dia capable untuk light off-roading lah, seperti itu kurang lebihnya. Dan di sini dia terdapat sebuah footstep yang beneran fungsional dan diinjaknya juga enak nih Sobat Setir. Dia cukup kokoh ya. Nice.
Dan yang nggak kelupaan, yang menjadi ciri khas Land Rover adalah si Alpine window-nya. Tetap ngikut sampai ke Defender, ada di bagian atas. Jadi tujuannya agar di bagian dalam itu kita mendapatkan penerangan yang lebih terang lagi, jadi lebih roomy lah. Atau mungkin kalau secara sejarahnya, kalau kita lagi jalan-jalan di pegunungan Alpine, kita bisa ngintip gunungnya nih Sobat Setir, dari si kaca ini. Oke, kalau gitu kita move ke bagian belakang. Bergeser ke bagian belakang, memang dia memiliki ciri khas ala Land Rover banget. Ini Land Rover banget desainnya, apalagi dia menggunakan pintu yang model pembukaannya satu arah aja, Sobat Setir. Jadi mengingatkan kita terhadap Defender yang sebelumnya juga gitu. Ban konde juga merupakan ciri khasnya, padahal kalau kita mundur balik ke series, generasi series kan dia juga ada yang ban serepnya di bagian depan ya, yang bagian kap mesinnya gitu ada ban serep yang military spec seperti itu, tapi emang paling nice sih kalau taruh di bagian belakang. Bannya juga sama, full size ban serepnya dengan ban yang menempel di kendaraannya lainnya, 4 sisanya sama ukurannya. Dan kalau kita lihat, di bagian lampunya, dia tuh desainnya kotak-kotak gini, tapi dalamnya bulat, serta ada 2 lampu lagi di bagian sampingnya. Balik lagi mengingatkan kita kepada desain lampu belakangnya Defender dan Land Rover Series. Jadi masih ciri khas lah, sama juga dengan bagian bumper bawahnya gitu. Tapi sekarang memang jauh lebih termodernisasi sih, nice banget. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Bergeser ke bagian mesin, seperti yang tadi gue bilang, pembukaan kap mesinnya dia tuh nggak full sampai ujung ke ujung. Jadi dia ngambil di bagian tengahnya aja, terutama di bagian depannya sini ya. Jadi mengingatkan kita terhadap desain klasiknya Land Rover gitu. Oke, nah kalau kita intip mesinnya, dia emang rapih banget sih Sobat Setir. Dan ketika kebuka memang baru kelihatan dia sampai ujung. Walaupun sebenarnya nggak sampai ujung-ujung banget sih sebenarnya. Mobil ini itu opsi mesinnya ada macam-macam. Sekarang varian yang terkencangnya itu adalah Defender Octa yang menggunakan mesin V8. Tapi ini enggak. Kita ngambil yang di tengah-tengah, yang dimana menurut gue ini adalah varian mesin yang paling cocok baik kita gunakan harian maupun kita gunakan slightly off-road. Karena nggak boros-boros banget juga, nggak lebay tenaganya, dan ya enough aja gitu Sobat Setir. Ini adalah mesin 3000 cc 6 silinder turbo mild hybrid yang menghasilkan tenaga sebesar 400 horsepower dengan torsi di 550 Nm. Dan ya, ini adalah varian mesin terbarunya dari Land Rover Ingenium. Dan rasa berkendaranya gimana? Nanti kita cobain pas kita lagi nyetir. Sekarang kita masuk dulu ke bagian interiornya. Yuk! Masuk ke bagian dalam, kita langsung duduk di row keduanya dulu nih Sobat Setir, sebelum kita pindah ke depan dan kita jalan. Jadi di row kedua ini, hal pertama yang mau gue mention adalah masalah karpetnya. Jadi di bagian bawah ini emang gue pakai karpet karet, jadi ini bukan bawaan mobilnya ya, karena gue takut mobilnya kotor lah. Tapi karpet bawaannya itu bahannya lembut sekali, berwarna hitam dan mudah kotor gitu Sobat Setir. Tapi tetap nyaman sih sebenarnya, karena kalau kita injek masih empuk-empuk gitu lah, oke lah. Jadi di bagian belakang ini posisi duduknya juga lumayan oke. Recline angle-nya juga enak, jadi dia nyaman ya, nggak kayak Defender yang sebelumnya. Dia nyaman di sini, enak juga duduknya. Joknya juga menyangga hingga ke bagian paha, joknya panjang lah, jadi kita duduk juga dengan nyaman gitu. Dan recline angle ini bisa kita atur, kalau kita nggak mau begitu rebah, dia ada settingannya di bagian sini. Dia bisa rada berdiri segini, atau bisa mundur lagi, dan ya. Jadi dia ada 2 step gitu ya recline-nya. Nyaman sih. Di bagian depan ini posisi berkendara gue, tinggi gue di 170 cm. Gue nyetirnya nggak begitu mundur, normal aja. Gue mesti mendapatkan legroom sekitar ini 10 ibis 15 jari sih. Karena emang bentuk dari joknya dia tuh lumayan masuk ke bagian dalam gitu ya, di bagian punggungnya. Jadi ngasih space lebih luas ke bagian depan lagi gitu. Kalau misalkan kita udah cukup lansia, mau naik ke Defender, apalagi dalam posisi tinggi, tenang aja, karena di sini ada pegangan, jadi gampang masuknya. Atau mungkin buat teman-teman yang sakit pinggang gitu ya, bisa pakai ini pegangannya. Kemudian door trimnya nggak begitu lebar, dia tipis mengingatkan kita kepada Defender yang generasi sebelumnya. Tapi ini sih udah berbahan enak semua ya, beda sama yang dulu yang cuma plastik doang gitu. Kacanya nggak begitu besar memang ukurannya, dia tuh cuma segini doang, kotak, nggak begitu gede. Karena di sini ada kaca lagi yang ukurannya hampir setengahnya. Jadi kacamatinya ini lumayan besar juga ukurannya, dan ngasih kita
visibilitas yang enak banget di bagian belakang sini, jadi nggak berasa sempit gitu. Dan juga yang kayak tadi gue udah mention, ada Alpine window di bagian atas. Ternyata kalau misalkan lagi panas, lumayan berasa ya, panasnya masuk gitu. Tapi ya oke lah, yang penting style aja, keren, no problem. Dan di bagian belakang ini ada apa aja sih? Kita mulai dari dia mendapatkan sebuah armrest yang kokoh, armrestnya dengan 2 buah cup holder. Terus ini juga ada 3 headrest, jadi bisa 3 orang. Seatbeltnya juga bisa 3. Kemudian di bagian tengah sini terdapat box gede gitu ya, ini center console di bagian depan. Dia juga menjadi ventilasi AC juga, dan pengaturan AC di bagian belakang sini ada 2 buah charging port Type-C. Jadi kalau mau ngecas nggak perlu rebutan sobat setir gitu. Dan di bagian atas terdapat sebuah panoramic sunroof. Tapi sayangnya ini kayaknya unit yang ini ya, itu udah dipasangin kaca film nih di atas. Jadi dia rada gelap, bukan rada gelap, ini gelap banget sih di bagian atasnya. Tapi seharusnya bisa memberikan penerangan ekstra ke penumpang di bagian dalam, seperti itu. Gitu. Lucu ya? Oke, sekarang kita pindah ke bagian depan. Ya. Masuk ke bagian dalam, kita langsung disambut dengan desain dari dashboard yang kelihatan mewah, namun tetap utilitarian. Karena di sini terdapat banyak aksen-aksen plastik, contohnya kayak di sini dan di bawah sini, untuk memberikan durabilitas gitu. Tapi sih kalau yang ininya nih, yang kayak guard yang melintang ini, dia memang menggunakan bahan soft touch gitu. Di bagian sini juga menggunakan soft touch semua. Nice. Kemudian kalau dari desainnya emang utilitarian banget, gayanya kokoh, gagah gitu ya. Beda memang kalau kita bandingin dengan desain dashboardnya Defender, apalagi yang Puma ya, yang ada bulat-bulatnya di situ gitu-gitu, udah beda banget lah. Kemudian ventilasi AC-nya juga dia modelnya rada unik karena dia berada di bagian dalam dari dashboardnya. Kemudian bergeser ke bagian sini yang tadi gue bilang ada plastik-plastik, itu menjadi sebuah penyimpanan terbuka sebenarnya sobat setir. Jadi kita bisa nyimpan barang-barang nih di sini atau di bagian sini dan di bagian sini juga. Jadi bisa macam-macam, bisa buat kita naruh kuncinya, terus kita taruh di bagian sini, atau mungkin kita naruh handphone atau apapun lah. Dan di bagian ujung-ujungnya itu dia kayak semacam pegangan juga. Jadi semacam pegangan yang ada di row kedua gitu ya. Kita bisa pegangan ke sini. Yang biasanya sih kalau mobil SUV itu pegangannya ada di sini ya. Tapi dia pindah ke bagian bawah mungkin karena lebih gampang, lebih reachable gitu. Di bagian tengah terdapat sebuah head unit, dia juga multifungsi. Nah, di sini dia memiliki berbagai macam pengaturan ya sobat setir. Jadi dia ada navigation juga, ada phone, kita bisa connect baik Apple CarPlay, Android Auto, atau hanya pengen Bluetooth aja juga bisa. Ada media. Kalau kita geser, ada air quality, ada slope assist, jadi dia ngeliat pitch and roll dari mobilnya, ada kompas juga, dan ada wheel info. Energy impact juga ada, dan driving style. Tapi kalau kita pengen ke pengaturan yang lebih advance lagi, kita bisa pencet yang ini, ke main menu. Di sini juga kita dapat melakukan pengaturan untuk climate-nya, untuk AC-nya gitu ya, atau cameras-nya. Kita bisa ngelihat kamera 360-nya, baik settingan on-road ataupun off-road. Kita bisa lihat 3D kayak gini, bisa kita atur. Tuh, kita bisa multiple angle, itu menariknya. Jadi, emang kamera ini tuh ngebantu banget ketika kita off-road ya. Karena dia bisa ngeliat multiple angle seperti ini. Dari sini, tuh, angle gini, samping sini, dan angle-angle lainnya. Menarik banget. Kemudian, kalau kita back, kita bisa lihat di sini ada low traction launch. Jadi kalau misalkan kita pengen launch mobilnya di keadaan traksinya kurang, kita bisa pakai pengaturan ini seperti itu. Kemudian di sini juga ada 4x4. Kita bisa ngelihat untuk settingan 4x4-nya. Jadi kita bisa ngelihat pitch and roll dari mobilnya, dari steering angle-nya. Nah, ini bisa ngelihat altitude dan juga bearing dari mobilnya seperti itu. Kemudian kalau kita back lagi, di sini ada vehicle dimension. Nah, ini itu bisa nunjukin posisi dimensi dari mobil kita sekarang. Karena kan kayak gue bilang ya, dia bisa naik turun gitu. Jadi ini bisa berubah-berubah juga untuk approach angle-nya, departure angle-nya juga bisa beda-beda, dan si angle yang ada di bagian tengah ini. Jadi kalau misalkan kita mau lewatin gundukan, kita bisa mantau nih kira-kira aman nggak ya kira-kira mobil kita seperti itu. Di luar itu kita juga bisa ngeliat kayak wheelbase-nya, ukuran overall panjangnya, tingginya, itu bisa kita lihat semua dari sini sobat setir. Nice banget ya. Bergeser ke bagian bawah, di sini terdapat pengaturan untuk AC. Jadi dia bisa dual zone, kanan kiri bisa beda-beda suhunya. Pengaturan fan juga sama, tinggal kita pencet aja di bagian sini, kalian dapat mengatur fan-nya. Terus di bagian sini juga dapat untuk mengatur si driving mode-nya nih sobat setir. Jadi dia emang multifungsi sesuai dengan keinginan kita. Nah, bergeser ke bagian kanannya ini untuk pengaturan off-road-off-roadannya, karena di sini ada untuk hill descent control, ada untuk pengaturan tinggi dari mobilnya juga, dan kalau kita geser ke bawah di sini ada traction off dan masuk ke si low-nya. Seperti itu sobat setir. Nice. Nah, bergeser lagi ke bagian tengah,
Dia ada center console-nya. Dia smart juga karena penyimpanan terbuka ini itu bisa didorong ke bagian dalam, jadi penyimpanan tertutup. Dan kita bisa akses ke bagian bawah, ke penyimpanan yang lebih luas lagi gitu. Nah, di sini dia tuh ada macam-macam colokan, ada lighter port, kemudian ada Type C, ada Type A, even ada nano SIM. Lucu, menarik sekali. Kemudian di bagian tengah sini terdapat 2 buah cup holder dengan wireless charger yang berada di bagian sini. Tuh, dia taruhnya di sini ya, lucu ya. Jadi memaksimalkan semua space yang ada dari mobilnya. Bergeser ke instrumen clusternya, dia memang memiliki berbagai macam display ini Sobat Setir. Jadi ada beda-beda ya. Ini kita pakai display yang dual dials gitu, kanan RPM, di kiri untuk speedometer, dan di tengah itu info-info untuk si tripnya. Tapi kalau misalnya kita mau ganti, itu dari si steering wheel ini. Nah, kalau kita pencet, dia bisa berubah nih displaynya. Nah, berubah tuh. Kita bisa info panel kayak gini. Tuh, bisa jadi 4x4i juga. Driver assistance, clock, empty panel, cuman gambar mobilnya doang. Ada navigation juga dan ada media. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita back, dia ada display layout. Jadi bisa ganti-ganti juga displaynya. Mau 2 dials kayak tadi, atau mau 1 dial kayak gini, tuh. Atau kita mau ganti lagi. Ada map, media, dan driver assistance. Seperti itu. Jadi emang adjustable banget ya untuk MID-nya. Kalau lebih seperti itu sih Sobat Setir. Kalau gue sih suka pakai 2 dial ya, karena rasanya klasik gitu. Berpindah ke bagian steering wheel. Steering wheelnya juga dipegang enak. Dia berasa besar dan tipis. Jadi kayak setir zaman dulu rasanya. Jadi mungkin buat para pecinta Land Rover, rasanya masih dekat ya dengan setir ini gitu. Enak banget. Bahannya juga lembut, halus. Ya, kurang lebih seperti itu Sobat Setir. Sekarang langsung aja kita coba jalan. Tapi kita coba semi off-road dulu ya, karena gue nggak mau yang nyebur-nyebur lumpur dan segala macam itu kayaknya nggak perlu lah. Kita coba semi off-road aja, habis itu kita bawa ke aspal, kira-kira bagaimana rasanya. Yuk. Oke Sobat Setir, langsung aja kita cobain, dan kita cobain langsung di tanah. Abis ini baru kita bawa ke jalanan aspal. Nah, sebenarnya gue nggak mau ngetes yang lumpur-lumpur atau yang air-air dalam gitu ya, water wading depth gitu-gitu. Gue mau ngetes lebih ke artikulasi kaki-kaki, approach and departure angle, serta nanti ada tanjakan-tanjakan kayak gini kita cobain nih kira-kira gimana rasanya, serta tentunya bandingan suspensinya dulu. Jadi langsung aja kita coba bawa off-road. By the way, kan di sini ada fitur yaitu vehicle dimension, jadi kita bisa ngeliat dimensinya. Nah, kalau kita lihat nih, approach angle kita di 37,5 derajat dan departure angle kita di 40 derajat. Nah, si break over angle-nya itu di 27,8 derajat Sobat Setir. So, soalnya kita cobain. Sekarang kita udah height-nya di off-road paling tinggi, dan modenya masih comfort. Ya, kita cobain. Ini turunan nih. Oke. Wah, pede sih, karena si approach and departure angle-nya bagus ya. Jadi kita nggak khawatir akan mentok-mentok atau nyangkut-nyangkut gitu. Nah, sekarang di sini ada track yang ngetes artikulasi kaki-kaki. Kita coba kira-kira bagaimana. Nah, sekarang ada track artikulasi kaki-kaki. Kita coba kira-kira bagaimana performanya. Karena kan travel suspensinya si Defender ini lumayan panjang ya Sobat Setir. Jadi harusnya aman sih, kita nggak nyangkut-nyangkut sih di sini. Oke, wood, santai aja. Oke, wah gokil sih. Ini kita pakai mode si no comfort aja, dapat melalui jalanan-jalanan ini dengan mudahnya gitu. Udah selesai. Wow, nice banget, beneran nggak berasa lagi off-road ya Sobat Setir. Rasanya kita lagi jalan-jalan di jalanan biasa aja gitu. Nah, sekarang kita coba melalui yang tanjakan nih. Jadi ini lumayan menantang. Di tanjakan ini kita coba ganti deh modenya. Kita adjust positionnya dulu ya. Oke, kita adjust dulu positionnya. Kita coba ganti mode. Ganti driving mode itu ada di sini di tengah. Kita putar, kita ganti ke rock crawling atau mud and ruts. Kita coba mud and ruts deh. Mud and ruts ya. Walaupun technically ini tanah-tanah kering gitu sih. Coba nanjak.
kita tes kali ya, kita berhenti nih di tengah-tengah tanjakannya, terus baru kita gas lagi. Oke. Nah, di sini ketika lagi nanjak kayak gini kan sebenarnya nggak kelihatan. Kita bisa pakai fitur si kameranya nih, fitur yang off-roadnya ini, fitur kamera off-road. Jadi kita bisa ngeliat sekitarnya. Oke, sekarang kita gas lagi. Tenaganya sih keluar semua ya sobat setir. Thanks to mesin besarnya serta teknologi mild hybrid nih. Nice. Oke sobat setir, ibaratnya abis dari hutan Inggris sekarang kita balik ke London. Waduh, karena tadi kita udah off-roadan, light off-road. Sekarang kita balik ke aspal, kita rasakan kira-kira bagaimana rasa berkendaranya. Di off-road tadi, mobil ini sangat capable. Rasanya udah nggak kayak naik mobil off-road lagi, tapi naik mobil yang lagi jalan di jalanan aspal biasa, sempurna. Nice banget. Sekarang kita coba di jalanan aspal, tapi gue mau bahas dulu dari posisi berkendaranya nih. Karena posisi berkendaranya ini lumayan unik. Jadi posisi berkendara Defender itu tinggi banget. Posisi duduknya aja itu juga tinggi banget. Jadi posisi duduknya itu tinggi, ibaratnya mungkin kalau kita samain sama mobil tetangga ini ya, kita posisi duduknya itu setara dengan spionnya mereka kali. Jadi emang beneran tinggi gitu. Ya lebay sih spion, mungkin rada bawahan dikit lah, ban di atasnya lagi. Jadi posisi duduknya tuh tinggi. Kemudian kalau kita bahas mengenai posisi steering wheelnya juga dia nggak yang rata-rata banget ke bawah gitu, dia rada tinggi. Dan juga door door trim ya, dia punya garis kaca tuh juga lumayan tinggi. Tapi tetap kita bisa bawa Land Rover nih, tangan taruh di atas ini masih bisa lah gitu. Nah, buat sebagian orang yang biasa bawa sedan atau biasa bawa kendaraan-kendaraan yang rendah, mungkin cenderung kurang nyaman dengan posisi berkendara seperti ini. Tapi menurut gue ini bawanya posisinya ya Land Rover banget, kayak series juga sama kurang lebih segini. Defender yang lama juga kurang lebih segini, tapi memang ini jadi jauh lebih nyaman lah. Kemudian ngebahas mengenai blind spotnya, memang mobil ini blind spotnya lumayan berasa sih sobat setir, karena spionnya tuh dia nggak yang gede gitu, dia ukurannya kecil, jadi ngeliat kanan kirinya juga lumayan susah. Adaptasi di awal tuh harus lebih ekstra lagi. Ngeliat ke bagian belakang juga lumayan sulit karena si ban serep yang konde itu lumayan nutupin setengah dari kaca belakang. Ditambah lagi di row kedua ini di bagian tengahnya dia ada headrest juga, dan itu juga cukup kontributor untuk blind spot yang lumayan susah nih ngeliat ke bagian belakang gitu. Nah, secara suspensi mobil ini enak karena dia kan air suspension ya, jadi dia ada beberapa settingan berkendara gitu, dan juga dia adaptif. Jadi kalau kita lagi masuk comfort gini, tentu dia akan standby di posisi yang nyaman, kayak ngehajar speed bump atau ngehajar lubang-lubang di jalanan aspal aja sih nggak ada rasanya ya sobat setir. Dan juga kalau ngebahas masalah handlingnya, nggak usah dipungkiri bahwa mobil ini tuh tinggi, suspensinya juga tinggi. Jadi ketika kita bawa bermanuver ya lumayan berasa body rollnya gitu, itu nggak bisa dipungkiri lah. Itu sih hukum fisika ya sobat setir. Tapi memang siapa sih yang bawa mobil ini kebut-kebutan? Kan baiknya memang mobil ini adalah sebuah SUV yang fokusnya untuk off-road, bukan untuk kebut-kebutan. So kalau kita bawanya nyantai sih sebenarnya biasa aja, jadinya cenderung nyaman banget. Balik lagi, air suspensionnya kan dia ada 3 settingan, ada tinggi untuk off-road, ada mid, ada low. Sebenarnya kalau mau enak bawanya itu dalam posisi yang rendah. Sekarang kita turunin deh. Oke, jadi kita turunin suspensinya itu on the fly, jadi kita nggak perlu berhenti sambil jalan, kita bisa turunin. Nah, kalau turun gini, ini jadi lebih agile lagi sih mobilnya, jadi lebih enak lah handlingnya gitu, lebih nyaman. Dan ngebahas masalah tenaganya, mobil ini kan mesinnya juga lumayan powerful ya sobat setir, 3000 cc, 6 silinder, turbo, mild hybrid, dengan tenaga di 400 horsepower dengan torsi di 550 Nm. Gimana rasa tarikannya? Kayak gini. Rasa brakingnya juga brakingnya sih pakem ya sobat setir. Jadi bayangkan ya, mobil ini tuh ukurannya gede, mobilnya panjang, tinggi gitu, tapi mesinnya tuh bertenaga banget, bahkan lebih dari cukup gitu. Kalau kita mau bandingin sama mesin 6 silinder lainnya sih gue pede ya dengan mesinnya si Land Rover ini gitu. Kemudian kalau kita bejek, dia lumayan kedengeran tuh suara-suara mesinnya kayak bocor-bocor masuk ke dalam gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lagi berkendara, ngedengar suara motor atau suara mobil dari luar sih sebenarnya nggak begitu kedengeran ya. Jadi mungkin itu emang didesain untuk bisa masuk buat menggairahkan kita sang pengendara lagi. I don't know. Gokil sih. Buat mobil segede ini mesinnya lebih dari cukup. Mungkin juga dibantu oleh sistem mild hybridnya. Nice.
Oke Sobat Setir, sekian review dari Land Rover Defender ini. Sebuah mobil yang diciptakan untuk dunia off-road, namun tetap bisa bawa kita dengan nyaman dan bisa memuaskan segala hasrat para drivernya. Gimana nih menurut kalian? Kira-kira Defender yang baru ini oke atau enggak? Atau kalian mungkin tim Range Rover mungkin? Atau kalian lebih ke Evoque, Discovery? Atau lebih suka yang jadul-jadul, series atau Defender yang kotak-kotak? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Ada mobil dong mau kesini, gue bingung. Ya, panas.